Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa, tetap sehat dan salam sehat. Tidak perlu takut dengan apapun juga ya, walaupun kita mendengar berita-berita lockdown lagi dan lain sebagainya. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup dan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Percayalah, mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Mari kita mau tetap kuat, kita mau tetap setia mengiring Tuhan, setia berdoa. Bagian kita hari-hari ini hanya berdoa, berdoa dan berdoa. Cari Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, mungkin kita tidak mengerti hari-hari ini. Bahkan mungkin saudara belum menerima jawaban doa. Ada banyak orang-orang yang datang berkata kepada saya, sudah berdoa Bu tapi belum menerima apa-apa. Tuhan belum jawab doa saya. Biar kita mau tetap berkata, kami mau percaya. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa, kami tetap mau berkata, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang setia berdoa. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa kami dijawab, tapi kami mau tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Apapun itu Bapak, bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Mari lebih lagi saudara, katakan sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembah. Lebih lagi, biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku, amin Tuhan. Sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari persoalan kami, namun kami akan tetap Tuhan menyembah Engkau. Tidak akan pernah kami tukar. Yes Lord Jesus. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti
Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya anugerah-Mu Tuhan. Oh, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tekan dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Kami takkan berhenti Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Apapun yang terjadi di hidup kami, sekalipun kami akan melewati masa-masa yang sulit, kami akan tetap memuji menyembah Engkau, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Kami tidak akan pernah tukarkan Tuhan Engkau dengan apapun juga, karena kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang lain. Di luar Tuhan tidak ada yang lain. Kami akan tetap memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan mungkin sekalipun hari-hari ini doa-doa kami belum dijawab, kami percaya Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu di hidup kami. Kami percaya Tuhan sedang turut bekerja merenda sesuatu yang baik bagi kami. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap memuji meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti Tuhan, kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Oh, kami percaya Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kami tahu Tuhan janji-Mu tidak pernah berubah. Bapa, kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang menepati janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku Bapa.
lagi angkat imanmu, percaya rencana Tuhan yang terbaik. Amin Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi Bapa. Kami percaya, kami percaya rencana-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Lebih lagi dengan iman katakan pada Tuhan, Bapa-ku percaya. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Oh, Bapa-ku percaya Engkau turut bekerja Tuhan. Kau turut bekerja. Amin. Dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Kau Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ajar kami berserah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Rancangan-Mu itu indah bagi hidup kami, sekalipun mungkin sakit, sekalipun mungkin hari-hari ini kami masih diproses, kami sedang diproses. Kami tahu kalau itu yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik agar hidup kami dibentuk menjadi semakin indah. Kami rindu Bapa, biar Engkau terus sentuh hidup kami. Bapa, terus sentuh hati kami Tuhan. Biar kami memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau mengerti bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja bahkan dalam keadaan yang tidak enak sekalipun. Bagian kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Sentuh hati kami, beri kami hati yang baru Tuhan, yang mau taat, yang mau mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami, karena itu yang terbaik. Mari angkat tanganmu saudara, katakan doa ini di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku
memohon kepada Bapa hari ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami rindu Tuhan. Biar tanah hati kami menjadi tanah yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kami adalah tanah liat dan Engkau adalah penjunan. Engkau Tuhan yang membentuk setiap kami menjadi serupa yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Seringkali sulit untuk kami mengerti, tapi biar kami mau terus dibentuk, ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau. Terus tuntun langkah-langkah kami hari-hari ini berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biar kami terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar ada sesuatu yang dapat Tuhan perhitungkan di hidup kami. Ketika kami setia, kami mau terus berjuang untuk mengalahkan setiap kedagingan, mengalahkan setiap keinginan-keinginan dunia ini. Bahkan menyerahkan hidup tunduk kepada Tuhan dan mengalahkan iblis yang terus membujuk kami untuk jauh dari Engkau. Bentuk kami Tuhan menjadi serupa, menjadi segambar dengan Engkau. Ini kerinduan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur. Benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Engkau juga Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami untuk membuat kami mengerti kehendak kebenaran-Mu. Hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup membawa pemahaman bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar pengurapan Roh Kudus-Mu tinggal atas hamba-Mu Bapa. Sehingga semua yang keluar dari mulut bibir kami adalah perkataan Tuhan, rencana dan kehendak-Mu Bapa. Buat setiap kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami, sanggup mengubah keadaan kami. Sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Sudah sampai di Yesaya pasal 38 ya, kita akan terus membaca kitab Yesaya supaya kita semakin mengerti firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena banyak orang itu yang hanya tahu Alkitab tapi tidak mengerti. Tetapi dengan begini kita mendapat banyak pemahaman yang baru. Baik, hari ini Yesaya 38, kemarin di pasal yang ke-37 kita sudah belajar bagaimana Asyur mencoba mengalahkan Israel dengan mengancam, dengan menakut-nakuti, tetapi Tuhan berada di pihak Raja Hizkia. Kenapa? Karena Raja Hizkia datang menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Sekarang pasal 38 judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya, ini semua cerita yang kita semua sudah hafal, saudara ya. Pasal 38 ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya. Pada waktu itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Mungkin karena banyak pikiran kan, kemarin hampir diserang Raja Asyur jadinya ya, tetapi tidak ada ditulis di Alkitab, saudara ya. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati.
tidak akan sembuh lagi. Wow, saudara, ketika Hizkia sakit lalu datanglah Nabi Amos, ya. Nabi Yesaya bin Amos. Yesaya bin Amos. Ia datang kepada Hizkia dan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, saudara, Yesaya ini adalah hamba Tuhan, dia nabi Tuhan. Bayangkan loh, ya, Hizkia sakit, dia datang dan bilang sama Hizkia, sebentar lagi kamu bakalan mati, jadi mending kamu sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Ya, padahal kita tuh kalau datang kepada hamba Tuhan kan kita suka hamba Tuhan itu ngasih tahu yang enak-enak. Ya, tetaplah percaya bahwa kamu mau sembuh, tetaplah begini, padahal seringkali rencana Tuhan itu kan berbeda. Ya, makanya saya juga saudara, ya, kayak dulu saya pernah dipanggil untuk mendoakan orang di ICU. Ya, saya berkata kepada istri dari bapak yang sudah koma di ICU, saya bilang, Bu, ya, kalau Tuhan mau menyembuhkan maka tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi kalau Tuhan mau panggil suami ibu, apakah ibu siap? Ya, dia bilang, iya saya siap. Ya sudah, kita layani. Karena ya saudara, apa yang kita mau belum tentu itu yang Tuhan mau. Tetapi apa yang Tuhan mau itu pasti yang terbaik bagi kita. Lalu ayat yang kedua, ya. Lalu Hizkia memalingkan, ya, mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Bayangkan dia lagi sakit, lalu Yesaya datang berkata, kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya, tetapi saat itu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ya, mungkin tadinya dia menghadap keluar begini melihat Yesaya. Tiba-tiba ketika dibilang mau mati, dia berbalik ke arah dinding mukanya. Apa yang dia lakukan? Ayat 3, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, saudara, perhatikan, ya, tidak semua kita akan mengalami mujizat yang sama. Jangan ada orang-orang yang nanti berkata, saya mau ibu doakan papa saya. Hizkia tuh kan dulunya mau mati tapi gak jadi mati, berarti papa saya juga bisa begitu. Tidak semua akan terjadi begitu. Jangan suka mengcopy paste. Orang Kristen itu sukanya mengcopy jawaban doa lalu disambung-sambungkan. Tidak semua. Tuhan itu berdaulat. Dia melakukan mujizat kepada siapa yang dia melakukan mujizat. Tapi setidaknya hari ini kita bisa belajar. Kenapa Hizkia bisa dijawab doanya dan Tuhan mengabulkan. Dan tadinya Tuhan sudah berkata lewat Yesaya bahwa dia akan mati, gak bakal sembuh. Tapi tiba-tiba dia bisa sembuh. Kenapa? Saya tertarik dengan ayat yang ketiga. Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Ya, ini yang menjadi alasan Tuhan mendengarkan doa dan seruan Hizkia. Kenapa? Karena dia telah hidup di hadapan Tuhan. Ya, dia hidup dengan setia dan tulus hati. Ya, Hizkia berkata, ingatlah Tuhan, apa yang bisa Tuhan perhitungkan dari hidup kita waktu kita meminta kepada Tuhan. Ya, saudara, untuk mengalami kasih Tuhan tidak ada syaratnya, tapi untuk mengalami berkat dan mujizat dari Tuhan, itu terkadang ada syaratnya. Hizkia datang berkata kepada Tuhan, ingatlah Tuhan, aku ini hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Ya, dia berkata, ya, bahwa aku hidup dengan setia dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Selama kita hidup di dunia, apa yang sudah kita lakukan, saudara? Dan kira-kira waktu kita berdoa, ya, bisakah ada alasankah untuk Tuhan memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan? Kalau hari ini kita merenungkan hidup kita dan kita belum melakukan apa-apa bagi kepentingan kerajaan dan belum menyenangkan hati Tuhan, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Biar kita mau berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau hidup dengan setia di hadapan-Mu dan tulus hati, Tuhan.
dan aku akan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, ya. Biar kita mau berkata, mungkin waktu-waktu yang lalu aku banyak menyakiti hati-Mu Tuhan. Aku hidup dalam dosa, tapi mulai hari ini Tuhan, aku mau belajar dari Raja Hizkia yang berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Sudahkah kita hidup dengan tulus hati? Sudahkah kita hidup dalam perkenanan Tuhan? Dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa Tuhan perhitungkan ketika kita berdoa memohon kepada Dia. Atau kita cuma jadi orang Kristen yang selama ini hidup dengan kemauan kita, hidup dengan dosa kita, hidup dengan kedagingan kita. Lalu waktu ada masalah kita buru-buru cari Tuhan, cari pendeta. Ya, kenapa itu satu menjadi alasan kenapa saya tidak mau seringkali berdoa untuk orang-orang Kristen yang seperti ini, saudara. Ya, ada bapak-bapak yang misalnya datang kepada saya, Bu, saya mau dicerai istri saya, Bu, tolong Bu, please Bu, saya sekarang ya sudah pisah, saya diusir sama istri saya dari rumah, please Bu. Ya Ibu tolong dong Ibu hubungi istri saya, Bu. Kenapa Pak? Istri saya mau menceraikan saya. Persoalannya apa? Kenapa Bapak mau diceraikan? Ya, saya sudah selingkuh yang ketiga kali. Ya, jadi istri saya marah besar. Saya minta tolong dong Bu, tolong hubungi istri saya. Saya bilang saya nggak mau. Ya, saudara pikir Tuhan itu, hamba Tuhan itu, ya itu apanya saudara? Jangan hidup dengan kedaginganmu lalu ketika ada masalah saudara datang cari-cari hamba Tuhan, sorry. Saya bilang Pak, saya tidak mau hubungi istri Bapak. Bapak bertanggung jawab atas kesalahan Bapak sendiri. Ya, Bapak datang kepada istri minta maaf. Saya tidak akan menghubungi istri Bapak kalau bukan istri Bapak yang menghubungi saya. Ya, jangan hidup dengan kedagingan dan kesombonganmu di dalam dosa. Setelah sudah jatuh baru mau datang. Apa sesuatu yang bisa Tuhan perhitungkan dalam hidup kita, yang bisa membuat hati Tuhan itu tergerak untuk melakukan sesuatu. Bertobat saudara. Ya, jangan jadi orang Kristen yang emang kita pikir kita siapa. Waktu sudah ada masalah baru mau datang sama Tuhan. Waktu sudah sakit baru minta didoakan. Hello, mari kita hidup seperti Hizkia. Ada dasar untuk dia memohon kepada Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, ingatlah kiranya. Semasa hidupku aku hidup dengan tulus di hadapan-Mu. Aku melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan. Aku hidup dalam perkenanan-Mu. Lalu dia menangis. Itu pun dia tidak menuntut Tuhan. Karena itu Tuhan tolonglah begini-begini. Dia menangis. Ya, ayat 3 berkata, ya dia menangis saudara. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, ayat 4 berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Hizkia nggak minta apa-apa loh. Kalau saudara lihat di sini, nggak ada Hizkia bilang Tuhan please deh, tolong deh Tuhan, sembuhkan deh aku Tuhan, tolong deh Tuhan, rukoku mau dijual, biarlah Tuhan kirim pembeli, tolonglah Tuhan, gini-gini, enggak. Orang yang mengerti kehendak Tuhan seringkali tidak ada lagi permintaan dari mulutnya, hanya hidup dan air mata yang berlinang di hadapan Tuhan. Ya, jangan jadikan Tuhan itu sebagai tempat kita datang mau cari berkat, dan berkat. Mari kita mau senangkan hati Tuhan. Saya berulang-ulang kali berkata Tuhan gak bisa direkayasa. Dia senang, tertarik dengan persembahan hidup. Hizkia gak minta disembuhkan loh. Dia gak ngomong gini loh, Tuhan ingat loh, saya itu di hadapan-Mu hidup tulus, berkenan, melakukan apa yang baik, karena itu sembuhkanlah Tuhan. Enggak. Alkitab berkata ayat 3, ia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saat itu juga ketika Yesaya sudah berjalan pulang, Tuhan berfirman kepada Yesaya, pergilah. Ya, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan. Jadi Yesaya suruh balik lagi ke istananya Hizkia. Ya.
Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Dia Tuhan yang mengerti tetesan air mata kita. Karena itu saudara gak perlu cari pendeta hebat kayak apapun, enggak. Bahkan air matamu Tuhan ngerti. Waktu engkau mendapatkan perkenanan Tuhan, ya, gak usah minta ditumpang tangani pendeta, minta di apa pendeta. Saudara, engkau juga berhak mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, datang pada Tuhan. Kenapa? Engkau meneteskan air mata aja. Alkitab berkata, Tuhan bilang, aku telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu. Bahkan ketika Yesaya berkata kepada Hizkia, Tuhan berfirman kamu bakal mati, ucapkan pesan terakhir bagi keluargamu. Hizkia gak ngomong gini tuh, Yesaya kamu kan nabi, tumpang tangan dong di kepalaku supaya aku sembuh. Tolonglah Yesaya, tolonglah berdoa mintakan Tuhan sembuh. Tidak, saya mau berkata kepada saudara ya, saudara yang masih terus mencari hamba Tuhan, saudara pikir hamba Tuhan bisa tumpang tangan saudara sembuh. Please alami Tuhan secara pribadi. Ya, engkau akan mengalami dia. Kenapa? Ayat ini berkata, air matamu saja Tuhan tahu. Doamu aja Tuhan dengar. Asalkan ada sesuatu yang bisa Tuhan perhitungkan sebagai hal yang bisa dia perhitungkan dalam hidupmu. Misalnya saudara bisa berkata, Tuhan kalau dulu aku hidup dalam dosa, maka mulai hari ini aku akan hidup menyenangkan Engkau. Aku akan hidup menyenangkan Engkau dan melakukan apa yang baik di matamu Tuhan. Ampuni aku. Itu cukup menjadi sesuatu hal yang bisa Tuhan perhitungkan. Makanya kenapa saya selalu berkata, datang secara pribadi pada Tuhan. Datang sendiri. Tuhan mau berurusan dengan saudara secara pribadi, bukan lewat hamba Tuhan. Tidak ada maklar. Ya, untuk hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa? Kekristenan adalah berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada maklar pendeta yang bisa membawa saudara. Makanya saya selalu berkata, ada orang yang datang, Bu tolong mentoring saya. Mentoring apa? Engkau punya Roh Kudus, ada firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah saya, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Ya, saudara, ayat ini berkata, Tuhan berkata, aku mendengar doamu, telah kulihat air matamu. Ya, dia bahkan Tuhan yang mengerti bahasa air mata. Kadang kita gak perlu minta. Hizkia gak meminta, cuma nangis. Tapi Tuhan tahu tangisannya. Tuhan tahu tangisan saudara hari ini. Tuhan ngerti bahasa air matamu. Waktu engkau ada masalah, datang di kaki Tuhan, duduk cari Tuhan. Jangan cari pendeta, jangan cari orang lain, cari Tuhan. Ya, hari-hari ini hari pemurnian. Iman kita sedang diuji semuanya. Ya, orang yang mengandalkan apapun harta, yang mengandalkan jabatan, uang, mengandalkan pendeta, mengandalkan apapun sedang digoncang. Dan pada akhirnya engkau harus hanya berhadapan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita masuk sorga tidak bisa gandeng-gandeng. Ya, kita masuk sorga itu urusan pribadi-pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Ya, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Hizkia tidak meminta, tapi Tuhan mengerti bahasa air matanya. Biar Tuhan menemukan sesuatu dalam hidup kita hari-hari ini yang bisa membuat dia memperhitungkan untuk memperpanjang umur kita, untuk mendengar doa kita. Hizkia hidup bagi kepentingan Tuhan. Dia hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan kasih bonus. Tapi kalau orang yang cuma hidup mabok, berzina, merokok, meminta umur panjang lagi, saudara, kayaknya aduh. Ya, kalau yang kayak begini lebih baik. Ya, Tuhan bilang lebih baik, Rasul Paulus berkata, tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Tapi ketika kita mau hidup bagi kepentingan Tuhan, kita berkata, Tuhan, hidupku hari ini hanyalah untuk menyenangkan Engkau. Hanyalah untuk melakukan apa yang berkenan. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa Tuhan perhitungkan untuk menjawab doa-doa kita. Ya, jadilah orang yang diperhitungkan Tuhan. Jadilah orang yang berkenan. Kenapa Tuhan menuntun Ishak tadi siang saya sampaikan di dalam ibadah online. Ya, Tuhan meluputkan Ishak dari kelaparan besar di Mesir. Kenapa? Tuhan berkata, aku ingat kepada Abraham. Apa yang membuat Tuhan memperhitungkan Ishak? Ya, karena Abraham bapaknya adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau hidup beriman, maka warisan yang terbaik yang bisa engkau berikan kepada anak-anakmu yaitu warisan iman. Yang belum dengar khotbah ibadah online tadi siang, silakan saudara dengar. Ya, judulnya adalah menuai di masa sulit. Hari-hari ini hari-hari yang sulit, tapi Tuhan sanggup. Ayat yang berikutnya, saudara, di sana dikatakan,
Ya, Tuhan berfirman, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Ayat 6, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Wow. Tuhan memberikan Hizkia umur panjang 15 tahun lagi, dan bonus Tuhan akan melindungi kotanya dari tangan Raja Asyur. Saudara, kita bisa menjadi orang diperhitungkan Tuhan atas Indonesia. Semakin banyak orang benar yang berdiri di atas bangsa ini dan mau berseru berdoa. Bayangkan ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan Tuhan. Ya, Tuhan hanya mencari 50 orang benar. Tidak didapati. 30 enggak ada. 10 enggak ada. Bukankah kita malam hari ini lebih, ya, kita berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu yang ikut mesbah doa. Mari kita terus memohon kepada Tuhan supaya bangsa ini juga diluputkan Tuhan dari segala macam ketamakan orang-orang yang hanya berpikir uang dan uang di atas bangsa ini. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh, saudara, atas kota-kota kita supaya Tuhan mengangkat orang-orang yang mencintai kebenaran dan hukum. Ya. Di sini dikatakan Tuhan memperpanjang dan bahkan dikasih bonus. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Ya, bahkan Tuhan sanggup melindungi hidup kita ketika kita hidup berkenan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ayat 8, sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang dijalaninya. Ya, saudara, Hizkia memiliki masalah, ya. Ketika dia menghadapi Raja Asyur, lalu dia datang, ya, merendahkan diri di kaki Tuhan dan mencari Tuhan. Hizkia menyadari bahwa doanya mendatangkan kelepasan dan pengampunan. Ya, dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, kata Hizkia. Ya, saudara, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Karena itu, mari hari-hari ini kita terus mau melekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan bahwa Dia menyertai Hizkia, Dia menyertai kepemerintahan Hizkia. Bahkan segala, ya, kuasa-kuasa gelap dari apa yang dibuat-buatan oleh buatannya Ahaz, dewa-dewa yang dianggap berkuasa, ya, yang sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz itu sanggup diubahkan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah kita yang kita percayai. Dan hari-hari ini mari kita teguhkan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Yesus yang sungguh sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Mari saudara, Dia mengerti bahasa air matamu. Tuhan tahu apa yang engkau sedang alami hari-hari ini. Dia mendengar ketika Hizkia hanya menangis. Ya, Hizkia menangis dengan sangat. Tuhan mendengar doamu, bahkan Dia mengenal tetes air matamu. Ketika kita datang, ketika kita berseru, engkau tidak perlu cari pendeta hebat. Engkau cuma cukup masuk ke kamarmu, tutup pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Inilah waktunya engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Inilah waktunya engkau datang kepada Dia secara pribadi. Tanpa harus diwakili oleh siapapun, datang kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi di dalam hidup kami.
Bahkan apapun yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, Tuhan sanggup melakukannya bagi kami. Ketika Tuhan sudah berkata bahwa Hizkia akan mati, Tuhan sanggup merubahkannya, memberi kehidupan 15 tahun lagi. Karena Tuhan, Engkau memperhitungkan Hizkia hidup di dalam takut akan Engkau. Mari kita berkata pada Tuhan dengan iman kita, mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Sekali lagi katakan mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. setiap hari selalu terjadi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika hidup kami dapat diperhitungkan oleh Tuhan, biarlah Engkau menemukan alasan untuk Engkau memperhitungkan kami, memperhitungkan doa dan air mata kami. Seperti Hizkia yang berkata, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan tulus hati. Aku telah hidup sebagai orang yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu kami masih banyak keterbatasan, tapi setidaknya mulai malam hari ini sebuah kerinduan di hati kami untuk hidup menyenangkan Tuhan, untuk hidup melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran. Kami mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan hari-hari ini. Berkati setiap rumah tangga, keluarga Bapa, jadikan suami-suami menjadi imam yang benar di dalam rumah tangga. Bahkan istri-istri menjadi penolong anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan kalau ada suami yang belum bertobat, istri anak-anak Tuhan jamah dan lawat hingga terjadi pertobatan. Berkati anak-anak kami, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Mereka hidup di dalam kekudusan hari-hari ini Bapa, dijauhkan dari segala keinginan-keinginan dunia yang dapat membinasakan mereka. Diberkati studi mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, bahkan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Untuk jodoh mereka Tuhan beri yang terbaik yang datang dari Tuhan saja. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau melindungi kami dan seisi rumah kami, orang tua kami Tuhan, di usia senja mereka, kakek nenek kami dilindungi Tuhan. Damai sejahtera, bahkan mereka semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Berkati Tuhan untuk semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah, sembuhkan Bapa. Bahkan Tuhan berbicara kepada mereka di atas tempat tidur pembaringan mereka, sembuhkan jiwa mereka. Dan Tuhan, Engkau mendengarkan tetes air mata, bahkan pengakuan hati dan iman kami. Biar ada sesuatu yang dapat Tuhan perhitungkan di hidup ini. Hanya satu, ketika kami hidup dalam pertobatan. Berkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, percabulan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, Tuhan, rokok, ikatan minuman keras, ikatan judi, pornografi, ikatan game online, ketakutan, kekhawatiran, depresi, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami yang tidak mampu akan dimampukan oleh Tuhan. Roh yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Berkati setiap mereka yang bergumul untuk memiliki keturunan, memiliki anak, keturunan ilahi Tuhan berikan. Bukakan setiap kandungan yang tertutup, setiap roh kemandulan kami tolak di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap fakir miskin, anak-anak terlantar, Tuhan juga menjadi jawaban, memberkati mereka. Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lindungi bangsa kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini. Kami berdiri menjadi orang yang mewakili
di atas bangsa ini, berdiri menjadi imam, membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Tuhan, perhitungkan kami. Kami berdoa terjadi pertobatan massal di atas bangsa Indonesia. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin. Berikan roh yang takut akan Tuhan, bahkan senantiasa Tuhan jagai hati mereka sungguh-sungguh bekerja bagi bangsa ini. Berkati semua ketua dan bahkan pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan, taruh orang-orang yang takut akan Tuhan. Jagai bangsa kami Tuhan. Berkati TNI Polri yang terus berdiri di garis depan. Tuhan, satukan terus mereka dan jadikan mereka Tuhan sebagai orang-orang yang terus berdiri dalam kebenaran, menegakkan setiap hukum yang ada. Berkati setiap Mahkamah Agung di pengadilan-pengadilan, biar mereka memutuskan setiap perkara dengan kejujuran. Engkau juga memberkati Tuhan untuk suster, dokter, para perawat yang ada di garis depan tim medis. Jagai, lindungi Tuhan. Kami mengikat kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di atas bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa yang lain. Tuhan melindungi. Kami melepaskan berkat juga untuk semua negara-negara yang ada di dunia, bahkan di 5 benua besar Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi, tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Tuhan, siap semua SMS WA yang sudah masuk, Tuhan menjadi jawaban ketika mereka datang kepada Tuhan, menangis, mencurahkan isi hatinya. Engkau mendengar doa dan mengerti bahasa air mata mereka. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Bahkan Tuhan, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami. Tapi seringkali yang menjadi penghalang dosa kami, karena itu kami mau buang semua dosa yang tidak berkenan. Tolong kami untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan, menjadikan Engkau tanda untuk memberkati banyak orang. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, jangan lupa ya, tekan tombol like dan subscribe, dan bagikan channel ini atau Mesbah Doa ini kepada teman saudara yang membutuhkan, agar mereka juga diberkati dan boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Tetap berdoa agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Happy Sunday dan God bless you.